Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, tak kurang suatu apa, dan tetap semangat belajar. Kali ini, Miss akan membahas materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan kisi-kisi USBD serta silabus bahasa Indonesia saat ini. Nah, simak baik-baik ya. Materi yang pertama adalah makna kata atau istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Nah, misalnya bidang tertentu itu adalah kesehatan. Apa saja yang termasuk bidang kesehatan? Adalah vaksin, apotek, diagnosis, bukan diagnosa ya, tapi diagnosis, terapi, dan resep. Kemudian yang pertanian misalnya pestisida, insektisida, fungisida. Lalu bidang kependudukan misalnya imigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi termasuk istilah. Lalu bidang lingkungan misalnya erosi dan reboisasi. Lalu bidang perdagangan misalnya rabat, kurs, ekspor, impor. Nanti kalian bisa melihat kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa saja makna dari istilah yang disampaikan itu. Ada bidang kesehatan, pertanian, kependudukan, lingkungan, dan perdagangan. Di sini ada contoh soalnya, ini semua nanti masuk pada kisi-kisi USBN, Ujian Sekolah Berstandar Daerah. Ini ada materi atau soal yang membahas seperti ini. Miss Uni contohkan yang makna kata atau istilah. Seniman menghasilkan karya berupa benda seni yang bermanfaat. Benda tersebut bisa digunakan sendiri. Selain itu, benda seni bisa dijual kepada orang lain. Kadang-kadang benda seni diletakkan di galeri. Yang ditanyakan adalah makna kata galeri. Nah, kita bisa mencari makna kata galeri dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terserah mau online atau mau langsung buka kamus hardfile. Pilihannya adalah A. Tempat untuk membuat benda seni, B. Ruangan untuk memamerkan karya seni, C. Sekolah untuk belajar membuat benda seni, D. Museum tempat benda seni bersejarah. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba dipikir 1 menit kelamaan. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Ruangan untuk memamerkan karya seni. Gitu ya. Nanti ada mungkin makna kata yang ditanyakan di soal bisa berbeda-beda. Berikutnya adalah kalimat utama dan ide pokok. Sudah pernah kita bahas di kelas 5 dan juga kelas 6 semester 1. Kalimat utama adalah inti dari paragraf, merupakan kalimat yang paling umum dan yang lain merupakan kalimat penjelas. Biasanya KU atau kalimat utama ini terdapat di awal atau di akhir, jadi mudah. Mencarinya adalah kalian membaca kalimat yang awal atau akhir dari paragraf tersebut. Kalau sudah menemukan yang umum, misalnya di awal, berarti kalimat berikutnya adalah merupakan penjelas. Namun jika kalimat utamanya di akhir, berarti kalimat yang awal sampai sebelum akhir itu namanya kalimat penjelas juga. Nah, sekarang ide pokok. Kalau ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Kalau ada paragraf ditanyakan ide pokok, maka kalian harus mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Gitu ya. Contohnya adalah setelah kemerdekaan Bung Tomo tidak berhenti mengabdi kepada negara. Bung Tomo menjadi Wakil Ketua Penerangan Komite Nasional Indonesia Surabaya. Saat Perang Gerilya, beliau menjadi anggota Dewan Penasihat Panglima Besar Sudirman. Tahun 1947 dengan pangkat Mayor Jenderal, beliau ikut mengkoordinasi Tentara Nasional Indonesia. Tahun 1955 Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang. Nah, KU-nya adalah di awal, karena yang paling umum yang perlu kalimat penjelas. Begitu.
Nah, setelah ketemu KU-nya, kalimat utamanya yang ada di awal, maka kita cari intinya. Inti kalimat utama adalah menjadi ide pokok, ya, atau IP, yaitu Bung Tomo selalu mengabdi kepada negara. Jadi inti kalimat utama IP, ide pokok. Berikutnya adalah prediksi. Ini juga keluar di USBD. Prediksi kejadian atau kira-kira apa yang akan terjadi. Prediksi itu adalah kira-kira. Kualitas air mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Air yang baik biasanya jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Manusia yang menggunakan air berkualitas baik akan terjaga kesehatannya. Nah, hal yang akan terjadi atau prediksi atau kira-kira hal yang akan terjadi jika manusia minum air yang berkualitas buruk adalah apa ya kira-kira? A. Mengalami sakit perut atau diare. B. Tidak kebal terhadap penyakit. C. Terjangkit demam berdarah. D. Mengalami penyakit gizi buruk. Ini harus disesuaikan dengan isi paragrafnya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Silakan mencoba juga. Nomor 4. Sinonim atau antonim. Nah, ini keluar juga di kisi-kisi USBD 2021. Sinonim adalah kata yang memiliki makna kata atau mudahnya adalah persamaan makna kata. Lalu antonim adalah perlawanan makna kata dengan kata yang lain. Sinonim antonim ini disesuaikan dengan kalimatnya. Misalnya, lawan tinggi bisa rendah atau pendek tergantung konteks kalimatnya. Ini contohkan di sini. Namun sayang, upaya untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa mengalami kegagalan. Antonim kegagalan pada kalimat tersebut adalah di sini kegagalan dalam mengusir Belanda. Berarti kegagalan lawannya adalah D. Keberhasilan. Namun berbeda dengan kalimat yang di bawah. Adalah Adi mengikuti lomba KIR atau karya ilmiah remaja tapi mengalami kegagalan. Sama-sama kegagalan tapi berbeda antonimnya. Kalau tadi mengusir Belanda, antonimnya keberhasilan lawannya. Kalau di sini kegagalan, antonimnya adalah kemenangan karena berhubungan dengan lomba. Maka tadi Miss sudah bilang disesuaikan dengan kalimatnya. Misalnya pohon itu tinggi, maka tidak mungkin pohon itu pendek, tapi pohon itu rendah. Atau dataran itu tinggi, dataran itu rendah, gitu ya. Orang itu tinggi, orang itu nggak mungkin rendah, tapi orang itu pendek. Maka disesuaikan dengan kalimatnya. Kemudian contoh berikutnya, sebagian sungai syarat dengan sampah. Sinonim syarat. Kira-kira apa ya? A. Kotor. B. Kumuh. C. Penuh. D. Sesak. Syarat dengan sampah itu maksudnya adalah penuh. Jawabannya C. Syarat itu penuh. Berikutnya adalah jenis paragraf. Ini ada teks 1, teks 2. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Mereka berlayar menggunakan kapal untuk mencari ikan. Biasanya mereka menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Setelah kembali ke darat, nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan. Teks 2. Peternak bisa memanfaatkan sungai untuk beternak ikan. Mereka menggunakan karamba agar ikan tetap berada di tempat tersebut. Ikan makan tumbuhan dan hewan yang masuk ke karamba. Peternak bisa menjual hasil ternaknya di pasar. Persamaannya apa ya kira-kira? Bla 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 kegiatan. Apakah pelaku kegiatan, tempat kegiatan, jenis kegiatan, atau hasil kegiatan? Nah, di sini adalah yang terlihat bukan pelaku karena pelakunya beda, yang satu nelayan, yang satu peternak. Lalu tempat, yang satu di laut, yang satu di karamba. Lalu jenisnya kira-kira
sama-sama ikan, gitu ya. Kalau hasilnya mereka menjual di pasar dan yang satu di pelelangan ikan. Maka di sini adalah yang persamaannya yang C, jenis, sama-sama jenis ikan, penghasil ikan. Jenisnya sama-sama ikan, gitu ya. Lalu yang keenam, pernyataan yang sesuai isi teks. Pernyataan di sini harus mencermati bacaan yang ada dalam paragraf. Jadi harus dicek. Misalnya ada pilihan A, B, C, D, mana yang paling sesuai dengan teks yang ada dalam paragraf. Biasanya bisa kalimatnya agak berbeda, namun maksud dan isinya sama. Kita coba. Ada bacaan. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan kabel listrik. Kabel harus sering diperiksa agar kerusakan dapat segera diketahui. Kerusakan kabel dapat mengakibatkan hubungan pendek. Hubungan pendek bisa mengakibatkan kebakaran. Kabel bekas sebaiknya tidak digunakan. Kita cek yang A, kebakaran bangunan terjadi akibat kerusakan kabel listrik. Kebakaran bangunan terjadi akibat kerusakan kabel listrik. Apakah di dalam bacaan ada? Tidak ada yang berbunyi kebakaran bangunan terjadi akibat kerusakan kabel listrik. Tidak ada dalam bacaan, maka A salah. Yang B, pemeriksaan kabel listrik dapat mengurangi risiko kebakaran. Di sini kalimat yang kedua membicarakan tentang kabel yang harus diperiksa. Ini ternyata mengurangi risiko kebakaran. C, hubungan pendek terjadi akibat kebakaran kabel listrik. Kalau di bacaan, hubungan pendek terjadi bukan karena akibat kebakaran kabel listrik. Lalu yang D, berarti C tidak sesuai ya. Yang D, kabel listrik bekas merupakan penyebab hubungan pendek. Kalau di sini hubungan pendek bisa mengakibatkan kebakaran, tapi bukan kabel listrik bekas, bukan itu ya. Kabel bekas baiknya tidak digunakan. Kalau di bacaan seperti itu, yang berhubungan dengan kabel listrik bekas. Jadi D juga tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang B. Sekarang jenis paragraf, tidak Miss Uni beri contohnya karena sudah ada di handout ataupun materi-materi di semester 1, bisa kalian lihat lagi. Jenis paragraf ada 5, narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, eksposisi. Lebih mudahnya adalah membedakannya dengan narasi, itu pemaparan kronologis cerita atau ada alur ceritanya. Si tokoh setelah begini, kemudian begini sampai akhirnya endingnya bagaimana, itu ada tokohnya, ada latar, namanya narasi. Lalu deskripsi, gambaran pengamatan. Apa yang kita lihat kita gambarkan, apa yang ada yang bisa kita tangkap oleh mata, namanya deskripsi. Biasanya berupa ciri-ciri atau gambaran detail. Kemudian persuasi itu ajakan, biasanya ada kata-kata mari, ayo, sebaiknya, kita harus, atau yang pakai partikel lah, misalnya berbagilah dan seterusnya, lah gitu ya. Itu persuasi. Lalu argumentasi, pendapat disertai alasan. Kalau eksposisi itu pemaparan atau penjelasan yang diakhiri dengan kesimpulan dan biasanya disertai data-data. Itu eksposisi. Nah, ini bisa dipelajari jenis paragraf. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu endingnya atau akhir dari bacaan atau teks, lalu alasannya itu namanya kesimpulan atau simpulan. Di sini ada contohnya, debu vulkanik Gunung Merapi berimbas menurunkan produksi tanaman tembakau. Produksi tanaman tembakau di wilayah tersebut menurun drastis. Penurunan produksi diakibatkan tanaman tersebut tertutup debu mencapai 60%.
Padahal sebelumnya tanaman tersebut bisa menghasilkan 100 kg